Untuk menjadi seorang pengikut Kristus itu sebetulnya ada sesuatu ungkapan yang harus kita tahu, saudara. Kalau di dalam keislaman yang lama ada yang namanya kalimat syahadat. Dalam kekristenan ada syahadat yang mengatakan bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa ashadu anna wa isarruhullah wa kalimatullah wa kalimatuhu wa isa sang sirotol mustaqim. Sirotol ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Bayangkan ikhwafillah, misionaris ini menjiplak syahadatnya umat Islam, lalu kemudian dia klaim bahwa syahadat itu adalah syahadatnya orang Kristen. Bahkan katanya ada ungkapan, ada syahadat dalam umat Kristen. Bayangkan ya ikhwah, apakah memang dengan cara ini untuk kemudian umat Islam menjadi murtad? Na'udzubillah min dzalik, kalau misalkan caranya seperti ini ya ikhwah. Bahkan bayangkan ya ikhwah, katanya dalam Kristen itu ada syahadat. Padahal kita ketahui bersama bahwa dalam ajaran Kristen tidak ada yang namanya syahadat, dan syahadat itu dimiliki oleh umat Islam. Bahkan jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya dikatakan bahwa Islam itu antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa engkau bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi ikhwafillah yang baru bergabung, silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua dalam rangka membentengi akidah umat Islam dan mengcounter segala fitnah tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang jelas tidak rela dan ridho kepada Islam. Baik ya ikhwah, kami akan kabarkan kembali seorang misionaris yang kemudian dia mengotak-atik syahadatnya umat Islam dan mengklaim bahwa syahadat itu adalah syahadatnya umat Kristen. Padahal sudah kita ketahui bersama dalam ajaran Kristen atau agama Kristen itu tidak ada yang namanya syahadat. Hanya dalam Islam syahadat yang kemudian diakui, syahadat yang kemudian dilafalkan oleh orang-orang yang ingin masuk ke dalam ajaran Islam. Namun ternyata ya ikhwah, mereka tidak kehabisan cara untuk bagaimana memurtadkan umat Islam, yaitu dengan cara mengotak-atik syahadat, lalu kemudian mereka klaim bahwa syahadat itu adalah bagian syahadatnya Kristen atau ajarannya Kristen. Na'udzubillah min dzalik. Apakah memang sudah diakui oleh kebanyakan Kristen atau memang Bapak ini yang mengaku? Kita tidak tahu itu, akan tetapi kita akan mengcounter dan kita akan meluruskan apa yang disampaikan oleh yang diduga misionaris ini. Baik, kita akan lihat video selengkapnya. Silakan. Untuk menjadi seorang pengikut Kristus itu sebetulnya ada sesuatu ungkapan yang harus kita tahu, saudara. Kalau di dalam keislaman yang lama ada yang namanya kalimat syahadat. Dalam kekristenan ada syahadat yang mengatakan bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa ashadu anna wa isarruhullah wa kalimatullah wa kalimatuhu wa isa sang sirotol mustaqim. Sirotol ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Baik, kita sudah mendengarkan kedua kalinya bahwa apa yang disampaikan oleh misionaris ini sangat-sangat luar biasa fatal, karena dia sudah mengotak-atik syahadat, lalu kemudian orang ini mengklaim bahwa syahadat itu sama adalah bagian daripada ajaran Kristen. Na'udzubillah min dzalik. Ini sangat nyata kesesatannya ya ikhwafillah, karena dalam ajaran mereka itu sebetulnya tidak ada syahadat. Tapi kalau misalkan kita pikir-pikir lagi ya ikhwah, kurang sabar bagaimana umat Islam itu ketika ibadahnya umat Islam dihina. Semisal kemarin di video sebelumnya bisa ditonton ya ikhwah, ketika ibadahnya umat Islam dihina, salat itu ya ikhwah oleh pendeta sendiri bahkan dalam gereja, kemudian Al-Qur'an dibakar, lalu kemudian Rasulullah SAW direndahkan, dan syahadat diotak-atik lalu kemudian diklaim oleh non-muslim ini. Lantas ada non-muslim yang kemudian mengatakan kepada umat Islam itu tidak toleransi, umat Islam itu bengis keras dan lain sebagainya. Bukankah yang menuduh seperti itu sebetulnya di golongannya itu banyak yang menghina Islam, banyak yang merendahkan Islam, bahkan tidak toleransi kepada Islam. Bahkan na'udzubillah min dzalik, banyak sekali hinaan, cacian. Jangankan itu ikhwafillah, Al-Qur'an dibakar, ibadah umat Islam lalu kemudian dihinakan, Rasulullah SAW dicaci dan lain sebagainya ikhwah. Jadi kalau misalkan ada yang menganggap
bahwa umat Islam itu seperti yang dituduhkan? Coba introspeksi terlebih dahulu bagaimana hinaan lalu kemudian kata-kata cacian kepada umat Islam itu sendiri. Baik ya ikhwah. Nah sekarang misionaris ini mengartikan syahadat tersebut. Artinya ini sangat jauh daripada kebenaran. Kita akan saksikan bersama. Kami tampilkan ini agar kita lebih hati-hati ke depannya ya ikhwah. Silakan. Saya artikan. Asyhadu alla ilaha illallah artinya bukan seperti yang di seberang bahwa aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bukan. Tetapi di dalam Keluaran pasal 20 ada berkata bahwa asyhadu alla ilaha illallah artinya jangan sampai ada Allah lain di hadapanku. Kalau ada awas kamu tak hukum karena aku Allah pencemburu dan aku Allah yang menghanguskan. Asyhadu alla ilaha illallah artinya itu saudara. Jangan sampai ada Allah lain di hadapanku. Kalau ada awas kamu tak hukum karena aku Allah pencemburu. Jadi ini kata kerja, bukan kata sifat, bukan sekedar aku bersaksi tiada Tuhan dan Allah. Oh, mau ada boleh, nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi ini suatu paksaan, sembahlah aku saja. Kalau nyembah yang lain, awas kamu. Tak antem. Wah. Coba bayangkan ya ikhwah. Kata asyhadu alla ilaha illallah sudah jelas artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lalu kemudian misionaris ini mengartikan dengan sangat-sangat luar biasa keliru. Katanya asyhadu alla ilaha illallah, dia artikan janganlah ada Allah lain. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Kenapa dia katakan Allah lain? Seakan Allah itu banyak. Nauzubillahi min dzalik. Sudah jelas makna syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah adalah tiada Tuhan selain Allah. Kenapa disalah artikan? Kenapa disalah terjemahkan? Padahal syahadat itu adalah milik umat Islam, lalu kemudian Anda klaim dan katanya asyhadu alla ilaha illallah tidak ada Allah lain. Nauzubillahi min dzalik. Inilah ikhwafillah orang-orang yang menuduh umat Islam itu tidak toleransi, lalu kemudian menuduh umat Islam itu paling menghina dan sebagainya. Bukankah orang yang berkata demikian yang justru banyak sekali menghina dan merendahkan umat Islam? Salah satu contohnya seperti ini ya ikhwah. Baik, kita akan putar kelanjutan daripada katanya syahadat ya, yang wa asyhadu anna Isa. Silakan ikhwah. Isa siratal mustaqim. Isa atau Yesus itulah sang siratal mustaqim, jalan yang lurus. Rambut satu dibelah jadi 7, itulah dia, teladannya dia, ikutlah dia, jangan ragu-ragu. Amin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna wa Isa ruhullah wa kalimatullah wa kalimatuhu wa Isa sang siratal mustaqim. Nah, kelanjutannya ini Al-Fatihah jadinya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Sangat blunder ya ikhwah. Sudah syahadat disalah artikan lalu kemudian dimasukkan ke dalam Al-Fatihah. Apa coba ya ikhwah? Baik, kami tampilkan ini semua tiada lain dan tiada bukan agar kita semakin hati-hati ya ikhwah. Kalau misalkan ada orang yang mengetuk pintu lalu kemudian orangnya seperti ini dan orangnya mengajak kepada ajaran yang tidak sesuai dengan aturan Islam, maka kita tolak mentah-mentah ya ikhwah. Karena boleh jadi mengajak kepada jurang kesesatan dan na'udzubillahi min dzalik, kita selamanya akan mendapatkan kecelakaan, wabil khususnya di akhirat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Baik ikhwah, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat agar lebih hati-hati ke depannya. Alafum ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.